Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Yeni bisa menjumpai adik-adik semua. Hari ini kita mau devotion, tapi sebelum devotion kita mau naikkan pujian, rasa syukur kita sama Tuhan. Yang hari ini sukacita, pasang muka yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yuk semuanya Kak Yeni mau ajak semuanya untuk bermuka gembira. Ya, hari ini kita mau sukacita memuji Tuhan, Allah kita yang besar. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, lebih sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kak Yeni yakin semua adik-adik yang ada di rumah bersuka cita hari ini. Kak Yeni sekarang mau ajak semua adik-adik, setelah kita sudah memuji Tuhan, kita mau dengar satu firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kita. Firman Tuhan yang akan membuat hari kita lebih berwarna tentunya. Dan hari ini kita mau duduk diam dan mendengarkan firman ya. Sebelum firman ditaburkan, Kak Yeni mau ajak semua kita mau nyanyi satu lagu. Lagu yang akan memberkati hidup kita. Lagu yang akan menyiapkan hati kita lebih lagi menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyi satu lagu ini. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus.
I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Lebih lembut katakan sama-sama yuk. Taruh tangan kalian di dada. Love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. Katakan I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa hati kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau masuk ke dalam hati kami Bapa. Ke setiap hati anak-anak yang hari ini sedang mendengarkan devotion pagi hari ini. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Saat ini Bapa, di setiap hati anak-anak yang akan mendengarkan devotion, isi hidup mereka Tuhan dengan damai-Mu, isi mereka Tuhan dengan firman-Mu. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Roh Kudus-Mu kami undang untuk hadir dan memenuhi setiap anak-anak Tuhan yang hari ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini Kak De bisa berbagi sharing kebenaran firman Tuhan dengan adik-adik semuanya di devotion pagi ini. Sebelum Kak De mulai untuk share hari ini, Kak De minta semuanya pastikan Alkitab kalian, buku catatan devotion sudah ada. Kalian prepare itu lebih awal, lebih baik supaya kita mau memberi yang terbaik hari ini. Adik-adik, untuk kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita mau siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat pagi ini Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Kami mau berbicara tentang Engkau, kami mau sharing tentang Engkau, ini semua tentang Engkau Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Engkau berkati, Engkau urapi kebenaran-kebenaran-Mu, supaya firman ini Tuhan menjadi firman yang hidup dan bertumbuh di tanah hati kami, dan kami lakukan itu di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di minggu ketiga dari bulan Januari. Wow, waktu berjalan dengan sangat cepat. Kalau kemarin Kak De share tentang seorang Sakeus, bagaimana dia mengupayakan yang terbaik untuk dekat dengan Tuhan, dan kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di tahun yang baru ini. Hari ini Kak De mau share sebuah kebenaran yang pastinya masih tentang tahun baru, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita supaya hidup kita ini menjadi hidup yang diberkati sepanjang tahun ini, supaya kita menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun ini. Mari kita mau buka sama-sama ayatnya di dalam Matius pasal 9. Adik-adik yang punya Alkitab, mari buka sama-sama di Matius. Kitab Matius pasalnya yang ke-9, kita mau baca sama-sama ayatnya yang ke-17. Sekali lagi Matius pasal 9. Ayat pertama kita mau baca, Matius pasal 9, kita mau baca ayatnya yang ke-17. Demikian
bunyi firman Tuhan. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat luar biasa ya. Pada zaman dulu anggur itu disimpan dalam kantong anggur yang terbuat dari kulit binatang. Nah, ada satu perbedaan antara kantong kulit anggur yang lama dan kantong kulit anggur yang baru, yaitu pada umurnya atau pada lamanya. Tetapi tidak terletak pada minyak yang di dalam kantong kulit tersebut. Adik-adik, unsur minyak dalam setiap kantong anggur yang baru itu membuatnya lebih fleksibel, lebih mudah atau lebih mampu untuk mengembang. Nah, adik-adik, waktu anggur yang baru itu dituang dalam kantong kulit yang baru, apa yang terjadi? Kantong itu bisa berkembang, bisa mengembang karena ada tekanan yang ditimbulkan oleh anggur baru tersebut. Sebaliknya adik-adik, jika kantong kulit itu sudah tua, maka kulit itu akan menjadi keras dan menjadi kaku. Dia tidak mampu berkembang. Kantong tua yang diisi dengan anggur yang baru dikatakan dalam Alkitab itu dalam firman Tuhan tadi itu dapat rusak atau robek atau malah meletus. Nah, dari ilustrasi ini adik-adik, apa yang mau kita pelajari? Bahwa sebenarnya anggur yang lama itu bicara soal kehidupan kita yang lama. Kantong anggur yang lama itu bicara hidup kita yang lama di tahun 2020, di tahun 2019. Dan Tuhan Yesus ingin kita ini bukan hidup dalam kehidupan kita yang lama, tetapi Tuhan ingin kita ini menjadi ciptaan baru. Artinya meninggalkan hidup kita yang lama, tidak mengingat-ingat lagi hidup kita di tahun yang lama dan kita tidak melakukan lagi sesuatu yang seperti kebiasaan kita di waktu-waktu yang dulu, waktu-waktu yang lama, tapi kita mau belajar melakukan hal-hal yang baru, hidup yang baru. Nah, tetapi nggak semudah itu adik-adik untuk yang namanya berubah atau perubahan sesuatu yang kita mau ubah tapi itu kita sukai. Nah, kita lebih suka hidup seperti biasanya karena kita tetap mau melakukan hal-hal sama seperti tahun-tahun yang lalu. Belajar dari tahun kemarin, misalnya tahun kemarin kita mendapat nilai kurang baik karena kita belajar cuman waktu mau ujian saja, atau waktu kemarin kita ibadah, doa juga tidak sungguh-sungguh, kita masih melakukan ya dosa-dosa kecil yang mungkin kita anggap itu biasa seperti tahun-tahun kemarin. Nah, ini yang disebut dengan kantong anggur yang lama adik-adik. Dan Tuhan mau hari ini kita mau buang itu. Kita mau setiap anggur baru itu bicara soal berkat Tuhan, bicara soal hal-hal yang baru yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita, hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Hal-hal itu tidak akan kita terima adik-adik kalau kita ini masih hidup dalam kehidupan kita yang lama, dalam kantong anggur yang lama. Tetapi ketika kita mau persiapkan hidup kita mau mengubah hidup kita mau punya hidup yang baru, maka Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Ketika hidup kita ini seperti kantong yang baru, maka anggur baru itu akan dicurahkan. Nah, Kak Dey, apa sih yang perlu disiapkan? Nah, melakukan sesuatu yang lebih baik dari tahun yang lalu, itu yang pasti. Kita tidak bisa berharap untuk mendapatkan hal-hal yang baru adik-adik kalau kita tidak pernah melakukan hal yang baru. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang baru atau yang terbaik dari Tuhan di tahun ini, maka kita juga harus melakukan hal yang baru dan hal yang terbaik di tahun ini. Kalau tahun lalu kita belajar hanya buat ujian, kalau hari ini kita mau dapat nilai yang terbaik, kita harus belajar setiap hari. Setiap kali materi diberikan, kita akan belajar malamnya. Supaya apa? Adik-adik kita nyicil belajarnya. Sehingga ketika waktu ujian nanti, kita tidak menjadi orang yang buru-buru belajarnya karena saking banyak materi, akhirnya kita nggak bisa belajarin satu-satu. Tapi kalau kita udah nyicil, kita ubah polanya.
kita belajar tiap hari, maka kita akan dapat nilai, percaya pasti dapat nilai yang terbaik. Kalau kita mempersiapkan yang terbaik. Nah, kalau tahun lalu kita ini belajar cuman 2 jam sehari, tahun ini kita mau nambahin sedikit misalnya 3 jam atau lebih. Kita mau beri yang terbaik. Kalau tahun lalu kita masih bolong-bolong dalam saat teduh kita adik-adik, tahun ini kita mau tambahin misalnya 10 menit setiap hari, atau 15 menit setiap hari, atau 20 menit setiap hari, atau waktu lebih setiap hari. Lakukan itu, maka ketika hidup kita ini berubah menjadi hidup yang baru, Tuhan akan mempercayakan berkat yang baru. Berkat yang baru mungkin waktu-waktu ini prestasimu menurun, berkat yang baru itu bicara soal ketika prestasimu menjadi lebih baik, bahkan lebih baik daripada sesuatu yang belum pernah kamu peroleh. Ketika kamu mempersiapkan dengan sesuatu yang baru. Kalau tahun lalu misalnya kita masih suka marah atau membantah orang tua, tahun ini kita belajar untuk menahan emosi dan kemarahan kita. Karena dengan demikian adik-adik kita menyiapkan hidup kita untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Sediakanlah hidup kita, lupakanlah apa yang telah lalu dan melakukan jauh lebih baik di tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17b dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari adik-adik siapkan hati kita, siapkan hidup kita, jadikan hidup kita ini kantong yang baru bagi kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita mau siapkan hati kita, Kade mau kita nyanyi satu pujian dan Kade akan kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau angkat pujian ini, mungkin beberapa kali sering Kade nyanyikan pujian ini saat devotion. Kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Jesus, I love you. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami mencintai Engkau lebih dari segalanya. Mengawali segala sesuatu di tahun ini, kami mau mengawalinya bersama dengan Engkau Tuhan yang lebih dari segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Mari tundukkan kepalamu adik-adik engkau yang ada di depan laptop, depan handphone atau apapun media yang kamu pakai hari ini. Mari datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau berdoa, Tuhan Yesus, aku mau jadikan hidupku jadi kantong yang baru bagi Engkau Tuhan. Sehingga setiap berkat yang Engkau sudah siapkan bagiku di sepanjang tahun ini, itu tidak terbuang percuma. Tapi itu bisa ditampung, itu bisa aku nikmati berkat kasih karunia dan anugerah-Mu di sepanjang tahun ini. Mari siapkan hatimu adik-adik sekalian. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though my season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus biar firman-Mu ini sungguh-sungguh bertumbuh dalam tanah hati kami yang subur. Supaya kehidupan kami semakin diubahkan dengan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan.
Jadikan hidup kami di sepanjang tahun ini menjadi kantong anggur yang baru. Supaya Tuhan ketika anggur baru itu dicurahkan dalam hidup kami menjadi anak-anak yang terus mengalami perubahan, terus mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kami menikmati sesuatu yang belum pernah kami nikmati di tahun-tahun sebelumnya. Berkati semua anak-anak ini Tuhan, dari kelas 1 sampai kelas 6 kami berdoa, urapan Tuhan, hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke adik-adik sekalian, demikian devotion pagi ini. Selamat belajar semuanya, berikan yang terbaik hari ini. Selama pelajaran online pastikan kalian konsentrasi dan lakukan apa yang menjadi bagian kalian. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.